warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul Siswa Berkebutuhan Khusus dan Perilaku Menyimpang. Sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Salsabila Azhara Makkah dengan NIM 20020950137, dan saya sendiri Esti Nafila Putri dengan NIM 2002095020056. Dan mungkin langsung saja kita memasuki sesi pemaparan materi yang akan dibacakan oleh saudari Salsabila Azhara Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudari Esti Nafila Putri. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak dari berkebutuhan khusus. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang digunakan dan merupakan terjemahan dari Child with Special Needs yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Ada beberapa istilah lain yang pernah digunakan, diantaranya anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Ada satu istilah berkembang secara luas telah digunakan, yaitu difabel. Sebenarnya merupakan kependekan dari difference ability. Yang kedua, konsep anak berkebutuhan khusus. Istilah anak berkebutuhan khusus memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam paradigma pendidikan kebutuhan khusus, keberagaman anak sangat dihargai. Setiap anak memiliki latar belakang kehidupan, budaya, dan perkembangan yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, setiap anak dimungkinkan akan memiliki kebutuhan khusus serta hambatan belajar yang berbeda pula. Sehingga setiap anak sesungguhnya memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan sejalan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak. Yang ketiga, pengelompokan anak berkebutuhan khusus. Tunanetra, yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total blind dan low vision. Yang kedua, tunarungu, yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Yang ketiga, tunagrahita, yaitu individu yang memiliki inteligensi yang signifikan, berada di bawah rata-rata, dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Yang keempat, tunadaksa, yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan. Yang kelima, tunalaras, yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Yang keenam, autisme, yaitu gangguan perkembangan otak yang memengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. 7. ADHD atau singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder, yaitu kondisi anak yang memperlihatkan ciri atau gejala kurang konsentrasi, hiperaktif, dan impulsif yang menyebabkan keterseimbangan pada sebagian besar aktivitas hidupnya. Yang kedelapan, lambat belajar, slow learner, yaitu contoh anak yang berkebutuhan khusus dengan keterbatasan anak learning, disabilitas atau difabilitas. Yang ke-10, anak kesulitan belajar spesifik, yaitu individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologi. Itulah materi yang tadi saya bawakan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada saudari Esti Nafila Putri. Terima kasih kepada saudari Salsabila Azhara Makkah. Selanjutnya materi yang kedua yang akan saya bacakan, yaitu mengenai perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang adalah segala tingkah laku individu atau kelompok yang melanggar nilai dan norma yang ada dalam suatu kelompok atau masyarakat. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai perilaku menyimpang dalam ilmu sosiologi. Dalam ilmu sosiologi terdapat dua teori umum, yaitu yang pertama, teori hubungan diferensiasi.
Seorang sosiolog asal Amerika Serikat, Edwin H. Sutherland, menyatakan bahwa penyimpangan dapat terjadi setelah seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan mempelajari hal apa saja yang dianggap normal dan menyimpang, kemudian melakukan perilaku menyimpang tersebut. Kedua, teori labeling yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemmer juga menjelaskan bahwa seseorang dapat melakukan perilaku menyimpang akibat adanya proses labeling atau stigma dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian, orang yang terstigma tersebut akan berperilaku sesuai label atau stereotip negatif yang melekat. Nah, yang kedua yaitu ciri perilaku menyimpang. Yaitu yang pertama, deviansi atau penyimpangan. Perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau budaya yang berlaku dalam masyarakat di suatu wilayah dapat dikatakan perilaku abnormal atau menyimpang, misalnya berbicara sendiri. Kedua yaitu distres atau gangguan, suatu tindakan yang tidak biasa atau tidak umum dilakukan, misalnya teriak di perpustakaan. Meski demikian, bukan berarti semua tindakan yang tidak umum termasuk dalam perilaku menyimpang. Selama suatu perilaku yang tidak lazim tidak menimbulkan gangguan, maka perilaku tersebut lebih tepat dianggap sebagai suatu perilaku yang eksentrik. Ketiga yaitu dysfunction atau ketidakmampuan untuk beraktivitas normal. Saat seseorang berkabung, kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan selama beberapa waktu adalah sesuatu yang wajar. Namun, tidak demikian halnya pada penderita depresi. Keempat yaitu danger atau perilaku yang membahayakan. Perilaku yang membuat seseorang membahayakan orang lain atau dirinya sendiri juga termasuk perilaku menyimpang. Adapun beberapa contoh bentuk perilaku menyimpang, yaitu yang pertama penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kedua tawuran, ketiga balap liar, keempat pencurian, kelima bulian, keenam pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah, ketujuh korupsi, 8 buang sampah sembarangan, 9 pembunuhan, dan 10 perjudian. Adapun faktor penyebab perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang mungkin saja merupakan dampak dari pergaulan atau lingkungan yang kurang baik. Misalnya pola asuh yang salah dan rendahnya tingkat pendidikan. Namun terkadang seseorang bisa saja berperilaku menyimpang karena memiliki tekanan batin. Misalnya ketika stres berat, memiliki masalah keluarga, atau tinggal orang terkasih. Bahkan pada kasus tertentu, seseorang mungkin dapat berperilaku menyimpang karena ia menggunakan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif atau disingkat dengan nafsa. Pada intinya, perilaku menyimpang perlu diwaspadai dan ditangani jika sudah menimbulkan kerugian bagi pelakunya atau orang lain. Jika Anda atau orang yang Anda kenal menunjukkan tanda-tanda penyimpangan perilaku, sebaiknya periksalah ke psikiater agar penanganan dapat dilakukan secara tepat. Itulah pemaparan hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.